Nah, kemudian lingkungan itu mempengaruhi tubuh manusia. Organ tubuh itu dianalogikan dengan unsur-unsur alam. Pohon itu hati, dan kandung empedu. Matahari itu jantung, magma itu gunung, tanah, bumi, air itu ginjal, udara, paru-paru, bakteri tanah itu nanti usus besar dan usus kecil, ozon itu nanti tri pemanas. Nah, ini kita akan membahas satu-satu. Jadi yang perlu kita imbangkan apa? Ada 3. Berarti hablum minallah, hubungan dengan Allah, atau namanya apa? Metakosmos ya. Terus hubungan dengan sesama makhluk. Metakosmos, mikrokosmos. Mikro. Di sini hubungan dengan alam. Makro, kosmos. Nah. Jadi 3 ini harus saling terkaitan. Yang paling sulit itu di sini. Hubungan dengan sesama makhluk. Kalau dengan Allah itu kan gampang. Ya Allah, saya tobat, istighfar, mari selesai. Lah lagi njaluk sepuro. Ya tak sepuro. Salah lek njaluk sepuro. Sepurane ya lek aku salah. Ono tulisane lek aku salah. Lah lek gak salah. Itu paling angel kan makhluk. Makanya yang maha menghukum itu adalah makhluk, bukan Allah. Jadi ya belajar memaafkan, belajar memaklumi itu penting. Memaafkan itu bukan melupakan, tetapi ketika kita ingat itu nguyudi, oh ya goblok ya aku. Nah itu berarti sudah memaafkan. Tapi lek eling itu nyeri, tiba-tiba perut itu asam lambung naik, berarti belum memaafkan. Kan gitu. Iya, kalau hubungan dengan alam ini makro, kosmos. Di sini nanti ini hubungannya membersihkan bumi. Ini memaafkan dan memaklumi. Kalau dengan Allah ini istighfar. Jadi agar jasad kita bagus, kita harus selalu nyentuh bumi. Jadi nyapu itu menguatkan jasad. Maka orang yang suka nyapu, suka bersih-bersih, itu nanti jasadnya juga kuat. Tapi lek nyapu itu harus sambat duwe anak wedok cek males itu. Iki sing resik bumine, sing kotor jiwane. Karo gregetan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah menjaga ini, akhirnya bisa sehat seimbang. Sebenarnya sudah diajarkan semua itu dalam Islam, wis jelas. Cuma menungsone cek angel. Makanya disuruh belajar. Nggak paham-paham. Nah, maka nanti mengetahui alam, mengetahui tempat tinggal itu sangat penting. Jadi dicek. Ketika banyak masalah hidup itu cek tempat tinggalnya. Dulu sebelum pindah ke sini nggak ada masalah apa-apa. Setelah pindah ke sini kok banyak kerutan dalam hidup. Maka perlu dicek buminya. Ini dulu tanahnya bagaimana? Tanah kuburan, tanah sengketa, orang yang menempati itu bangkrut. Makanya orang-orang tanya, kenapa rumahnya dijual? Karena bangkrut, bisa itu kuyu. Engko usaha ndak kono bangkrut meneh. Makanya orang yang beli lelangan itu rata-rata ruwet hidupnya.
ngaruh banget. Makanya harus disedekahi. Biasa lek wong desa kan tahlilan, kalau orang dulu itu apa itu wis pokok diurapi atau didoakan kan. Bersedekah itu fungsinya untuk menutup pintu energi negatif. Iya, makanya lek wis tuku tanah murah lelangan. Nah, iku hati-hati lek ngerti ilmu ini kan ya wis tak kumpulin warga atau berdoa sendiri atau pengajian di situ. Itu bisa membuang energi negatif. Kan ada kasus klienku itu kan sebelum pindah rumah dia itu baik-baik saja. Setelah pindah rumah karena untuk gak mari-mari. Tak tanya rumah itu dulu siapa yang menempati. Ditelusuri ternyata mbien yo gampang ngamuk sing ndek kono. Loh kok bisa? Lah ya bisa kan aura energinya buruk. Terus caranya menghilangkan bagaimana? Bisa dengan sedekah atau pengajian, didoakan, diruqyah. Bebas dengan cara seperti itu. Ya? Ya diniatkan untuk menyedekahi rumah biar Allah itu memberi cahaya di rumah tersebut. Sama nanti beli mobil, makanya lek wong desa iku gak gelem. Ini bekasnya nggih wong mati ya. Gak gelem ya saya ngene iku. Wis gak payu. Oh, itu energinya kematian. Itu pengaruh beneran pengaruh. Makanya kalau orang itu beli mobil sering dibuat tabrakan, kok pas energinya itu sefrekuensi dengan mobil tersebut bisa tabrakan. Kan di jalan kan juga sana, itu mesti ngamati di Gadang itu daerah depan nih sate, cedek sate kuda itu mesti sering tabrak di situ. Nggak ada tempat lian sampai apa. Nah karena di situ itu auranya energinya negatif sering dibuat orang tabrakan. Cara menghilangkannya bagaimana? Kalau orang dulu itu dikasih bunga. Jadi dikai kembang itu sebenarnya ya gak keleni. Soalnya apa? Di Indonesia banyak bunga. Lek di Arab itu minyak wangi. Gak ono kembang dek ono, tandus. Maksudku gitu loh. Iya, kalau di sini kan pakai bunga. Karena nggak ada minyak wangi. Dan banyak bunga kan di sini alami. Kalau di Arab itu karena tidak ada bunga, pakai minyak wangi. Kan wangi-wangian itu bisa merubah energinya dari rumah. Nah, itu bukan klenik. Dupa itu kan untuk menguatkan kecerdasan otak. Nah, itu kalau di alam harus sering dibersihkan. Bisa ya? Teras itu ditanami bunga, iya, biasanya ditanami bunga-bungaan biar energinya bagus. Karena energi bunga itu untuk ruh, untuk masalah jiwa. Maka lek perapatan ono kembangi, iku ojo menilai dhisik iku sirik. Cek mandek cek gak tabrakan jane kan dia tengah-tengah ono kembangi, hati-hati kan akhirnya kan. Ya iku kan aman. Kalau orang enggak banyak menilai iku selalu ngono. Oh iya, cek mandek dhisik. Kalau orang menilai sirikan wah gede-gede itu akhirnya tabrakan ngamuk dong di hati itu neraka nih masuk. Padahal aromaterapi yang salah kan ya niatnya, ketika orang itu niatnya itu untuk gawena cuma di situ saja, tapi kan kita yang lewat itu niatnya jangan salah. Oh iya cek mending dhisik jangan aromaterapi kan gitu. Jadi aja kaku-kaku. Jadi santai. Oke. Kalau hubungan sesama makhluk itu memaafkan, memaklumi, ya sudahlah. Karena apa? Yang datang ke kita adalah cerminan dari kita. Jadi yang datang ke kita adalah cerminan dari kita. Kamu adalah aku yang lain. Nah, itu dalam bahasanya. Jadi ini nanti cerminan. Nah, sama rakyat itu cerminan dari pemimpinnya. Kenapa kok banyak korupsi? Kita sering korupsi di jalan, banyak kan orang batasnya putih-putih kan. Nah, sering lewati enggak? Ya itu ngunung pemerintah itu korupsinya banyak. Nah, kita di lampu merah itu sering korupsi. Wis ana batasnya ngene sing maju. Ketika rakyatnya sudah korupsi kecil-kecilan, ketika dia nanti sudah menjabat, dia akan korupsi besar-besaran. Itu kaidah. Makanya oh iya banyak korupsi di Indonesia ya. Nah,
Itu makanya budaya tertib, disiplin itu bisa membuat korupsi itu turun. Nah, maka cerminan diri kita itu yang datang ke kita. Kok hari ini ketemu orang-orang yang megelno, lemot ya karena di dalam diri kita itu juga ada kelemotan. Kalau ketemunya orang-orang marah karena di dalam diri kita ini sudah ada kemarahan, cuma nggak tampil, ditampilkan sosok orang yang datang. Gitu. Maka kamu adalah aku yang lain. Dia ya podo di dalam diri kita. Jadi sampai niku ngerasani wong, ngerasani awake dhewe. Pak Subaghi ngerasani Pak Sardika. Ada nggak di dalam Pak Subaghi yang seperti itu? Kan mesti ada. Pak Sardika niku tipene ini kaku dan lain-lain. Dewe yo kaku kan ngono kan. Kalau kita membicarakan orang lain itu sama dengan membicarakan diri sendiri. Itu kaidahnya. Maka kembali lagi kita harus menyaksikan meneng delok tok lucu. Semakin tua semakin lucu. Semakin tua ngejak dolan, kono dolanan apa iku odong-odongan. Kan seperti itu. Makanya ya kembali lagi ke anak-anak. Makanya agar kita selalu bahagia, kembali lagi ke anak-anak. Jadi Loh belajar iku aku dhewe sering batin tapi lho iya belajar. Aku dhewe ya ngono ilmu kebatinan ketemu wong iku wis batin karakter ngene. Saiki enggak tau oleh bener. Ya kan sekarang tak ajarkan. Kan itu diagnosa, orangnya enggak minta penilaian. Ketika orangnya itu minta penilaian, ketika minta kan pasien konang aku kan, pas aku ada keluhan ini itu baru kita batin bisa sampaikan. Tapi lek gak njaluk ketemu wong, yo jo batin sik delok naik. Waduh ae, astagfirullah yo ono yo model kaya ngene iku. Lah yo padha ae iku batin iku. Padahal awak dhewe lho, aku lho yo ngono, cuma gak ketok, gak nemen. Iya, tapi kan ketika dia minta penilaian, tapi lah enggak kan, oh sih menurut diri, gak usah batin. Nah, itu belajar saya enggak rumah. Tapi kalau sudah bisa menilai, cuma bisa menurunkan, oh iya sudah. Nah, ngenuli meneh, pasrah meneh, itu bagus, nggak masalah. Tapi kalau kepikiran di rumah berarti dia masih karakternya kaku. Oke. Nah. Nanti di sini maknanya kalau pohon itu nanti pertumbuhan dan aliran energi. Kalau matahari nanti sumber panas dan kehidupan. Magma penghangat, kemudian tanah itu pembentukan makanan menjadi energi. Kemudian air itu cairan tubuh, udara nanti pernafasan. Bakteri itu nanti pengolahan dan pembuangan. Kemudian ozon itu pelindung dan pengatur suhu. Nah, ini dari alam penjelasan umumnya. Kemudian manusia itu diibaratkan pohon. Jadi manusia itu seperti pohon. Manusia itu seperti pohon. Jadi ini nanti area kepala, badan, ini pinggang, kaki. Jadi manusia itu ibarat seperti pohon. Atas ini kepala, tengah badan, kemudian pinggang dan kaki ini akar. Nah, jadi daun, bunga,
buah itu untuk mengisi cairan di kepala. Jadi kalau orang itu stres kan biasanya obatnya apa? Obatnya itu bunga-bungaan. Aromaterapi kan itu untuk stres kepala, hubungannya dengan kepala. Stres banyak mikir. Tempatnya ingat di mana? Ingat itu tempatnya di mana? Loh, ingat itu bukan di otak. Ingat itu di jantung. Iya. Lah disakiti orang ingat enggak? Lah makanya kan itu tempatnya ingat. Makanya zikir itu ada di jantung. Ini tempatnya mikir. Akal ini beda, mikir karo ingat beda. Nah, makanya orang yang ingatannya itu kuat biasanya orang yang sering disakiti. Soalnya sering disakiti kan mesti ingatannya kuat. Aku mbiyen yo tau ngene. Nah, itu kan. Itu tempatnya ingat ada di jantung, tempatnya mikir itu ada di kepala. Makanya di sini kebanyakan pikiran, keluarnya banyak pikiran. Maka obatnya itu daun, bunga, buah, kemudian untuk mengisi cairan di kepala. Maka simbolnya bunga kan bunga mawar plus coklat. Nah, itu kan untuk menenang pikiran. Bunga melati, bunga kenanga. Kalau orang sering menghirup aroma bunga kenanga, pikirannya jadi kuat dan hatinya dingin. Cuma karakternya dingin. Maka ini karakternya dingin. Ada istilah jantung lemah itu. Jantung lemah, energinya lemah, debarannya lemah. Nah, berarti ingatannya lemah. Dia kadang yang melemahkan jantung itu karena terlalu banyak ingatan sehingga berat kerjanya. Ibaratnya wong wis lemes dikai kerjaan akeh atau kebanyakan kerjaan, kebanyakan ngingat-ngingat. Jadi lah emosi, ilingo mbiyen. Iku kerjaane perempuan kan iku. Lah wong lanang ku akeh lali nih. Soalnya laki-laki itu berpikir dengan otak, dengan mata, kaki. Kalau perempuan berpikir dengan mata dan mata hati. Kalau menghafal Quran itu masuk ke jantung. Menghafal Quran itu di otak. Iya, pikiran. Otak kiri. Kalau emosi itu nanti di hati, di jantung. Nah, maka ketika menghafal Quran, energinya kuat membuat hati tenang. Harusnya seperti itu. Yang benar itu apa? Menghafal dan memahami. Sekarang kan banyak hafid Quran di utek toh, tapi atine itu ada kurang ya karena belum memahami. Ya kita memaklumi saja. Orang dulu nggak banyak menghafal, tapi hatinya kuat, memahaminya lebih kuat, sehingga adabnya bagus. Berarti yang paling penting apa? Menghafal atau memahami? Ya dua-duanya. Saya gak ngantuk. Gak boleh menilai, makanya aku nilai dua-duanya kan. Gak boleh menilai. Kemudian di sini daun itu untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran. Maka orang yang suka makan daun-daunan, suka makan sayur, nanti otaknya itu energinya bisa cerdas dan karakternya lebih tenang. Maka dinamakan kulupan. Kolbun urap kan doa. Makanya urap itu sayur untuk doa penenang jiwa. Kan gitu. Gobis itu kan daun muda, dingin. Lek manisa itu kan buah, dingin tadi. Gobis itu dingin, manisa, kemudian wortel itu buah. Kalau daunnya ya daun-daun hijau. Nanti buah itu fungsinya untuk bagian bawah. Nah. Kemudian badan ini masalah batang. Ranting masuk juga di sini. Apa itu kok ranting?
bukan ranting. Kulit kayu. Nah, jadi kulit kayu batang itu menguatkan bagian organ tubuh di masalah badan. Seperti kayu manis. Kayu manis itu hubungannya hangatkan badan. Makanya arahnya ke jantung. Jadi arah kerjanya itu di jantung. Jantung itu kayu manis. Nah, jadi makanan-makanan yang mengandung kayu manis itu karakternya hangat, seperti gulai, kemudian rendang itu menghangatkan, soto sing ono kayu manis sih. Nah, itu menghangatkan badan. Kalau pinggang dan kaki ini hubungannya nanti dengan umbi-umbian dan akar. Nah, kalau umbi nanti arahnya ke lambung. Kalau akar arahnya nanti ke ginjal. Jadi rata-rata akar-akaran itu menguatkan ginjal. Ginseng, kalau ginseng itu kan ada akarnya, ada tangannya, ada kepalanya. Itu untuk seluruh tubuh. Ginseng yang paling bagus itu yang ada tangannya, ada akarnya. Itu mahal. Marang. Ginseng Jawa. Ginseng Jawa wedhusnya gak doyan. Jadi umbi-umbian ini menguatkan lambung. Maka orang yang suka umbi-umbian itu nanti lambungnya kuat atau lambungnya terlalu lembab. Kalau kebanyakan terlalu lembab. Jadi ini nanti melembab. Maka orangnya itu yang suka umbi-umbian lembab banget harus banyak gerak. Nah, ini manusia seperti pohon. Kalau kita ibaratkan organ, ruang atas ini nanti berkaitan dengan jantung, paru-paru. Di sini area kepala kan, ibaratnya nanti jantung dan paru. Kemudian badan, hati, lambung, empedu, usus kecil. Hati dan pencernaan. Kalau bawah, bagian ginjal, testis, ovarium, usus besar, kandung kemih. Ginjal dan pembuangan atau ya reproduksi. Kan dibuang kan? Mari diproduksi kan terus dibuang keluar kan? Juga diproduksi terus-terusan. Nah. Kemudian kuatnya tulang punggung kita itu tergantung di pinggang. Maka pinggang itu menentukan keadaan tulang belakang. Maka orang yang senantiasa pinggangnya itu bergerak, tulang belakangnya kuat, kakinya nanti kuat. Sehingga reproduksinya itu bagus. Maka kayak tukang beca kan makannya cuma biasa saja, saonoe kan, karena dia itu banyak bergerak, mengayuh sehingga anaknya banyak. Ngaruh. Lo pengaruh kan?
Iya. Lah kan orang-orang pekerja kantor kan anaknya rata-rata kan dikit-dikit ya karena kurang gerak. Nah, petani kan anaknya akeh kan? Ya karena apa? Sering bergerak jadi reproduksinya bagus, sering lancar. Hewan ikan. Kalau ya takdir, wis mari lah kalau takdir kabeh takdir wis mari. Kalau pembahasan. Nah iya, lek belajar tentang contohnya seminar bisnis kesuksesan. Lek wong ngono wis muni takdir wis gak usah belajar. Mari, wis mandek iku. Takdir ngono. Karena kita itu sebenarnya bisa menulis ulang takdir kita. Kan kita bisa menulis ulang takdir kita. Makanya baik buruk, sehat sakit itu kan tergantung kita sendiri. Lha kuwi takdir, kan ditulis ulangnya ya ora apa-apa kan, cek enak. Ya apa cara menulis ulang? Ya tinulne dhisik, mari ngendul kita tulis. Jangan banyak menilai, nanti nulis takdirnya itu bagus. Terus akhirnya wadah rezeki kita, energi kita itu banyak, nggak sempit. Maka orang yang banyak menilai itu menyempitkan kan rezeki. Bagian atas berkaitan dengan kesadaran nafas, sirkulasi, dan aktivitas. Makanya area kepala itu untuk kesadaran diri kita, untuk nafas dan sirkulasi serta aktivitas. Maka orang yang banyak mikir, otaknya itu panas, nanti turun ke bawah, ke masalah jantung atau masalah paru, kalau turun lagi ke ginjal. Nah, jadi nanti akan dibagi lagi tubuh manusia. Ada yang perut pusar ke atas atau pusar ke bawah. Kapan-kapan kita bahas lagi. Coba agak sih.